Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan kita selalu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang keempat ini, di mana materi kita seperti yang tercantum dalam silabus kita, yaitu Arkanul Iman, terkait rukun iman. Namun pada pertemuan ini kita batasi al-arkan al-imanu billah wal imanu bil malaikah, yaitu rukun iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Pertama mungkin kita bahas dulu al-imanu billah, terkait iman kepada Allah. Ma ma'nal imanu billah, apa arti iman kepada Allah? Maka iman secara bahasa diartikan dengan percaya atau membenarkan. Ini disebut dengan iman, berasal dari kata amanah, yaitu dipercaya dan kemudian bisa dibenarkan. Kemudian ada definisi, ada penjelasan tentang iman dalam ilmu tauhid, dalam ilmu ketuhanan kepada Allah, yaitu al-iqraru bil lisan, kita benarkan dengan lisan kita, dengan lidah kita, wat tasdiqu bil qalbi, dan kemudian kita yakini, kita benarkan dengan hati kita, wal amalu bil jawarih, dan kemudian kita kerjakan dengan anggota tubuh kita. Jadi ruang lingkup keimanan kepada Allah itu sejatinya berada pada 3 hal. Yang pertama, kita mampu mengucapkan dengan lisan kita, saya beriman kepada Allah. Namun ternyata tidak cukup sampai di sana, harus ada juga pembenaran dari dalam hati. Tidak hanya lisan yang berbicara, namun hati kita juga meyakinkan bahwasanya kita beriman kepada Allah, dan kemudian kedua hal ini diiringi dengan amal kebaikan, dengan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cara, bagaimana seorang hamba Allah yang menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama terkait al-iqraru bil lisan, melalui kalimatus syahadah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini sudah menjadi langkah awal bagi seorang mukmin untuk menyatakan bahwa ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah adanya ikrar dengan lisan tadi, kemudian disertai dengan pembenaran oleh hati, bahwasanya hati kita secara mutlak meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang harus kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah sebuah perilaku dari anggota tubuh kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Kita konsisten melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, dan kemudian kita dengan yakin meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, di mana secara keseluruhan itu terangkum dalam agama Islam itu sendiri. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi iman itu bukan hanya sekedar kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, atau hanya sekedar kita cantumkan status dalam identitas kita, dalam KTP kita, di sana bertuliskan agama kita beragama Islam. Namun konsep keimanan itu jauh dari itu, dimana ketika kita mengucapkan kalimatus syahadah sebagai bukti keislaman kita, sebagai identitas keimanan kita, maka selanjutnya adalah perbuatan kita,
Bagaimana kita dengan agama kita, bagaimana kita dengan keimanan kita kepada Allah, kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menunjukkan ketaatan kepada Allah, yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah yang terdapat dalam syariatnya, baik itu salat, baik itu zakat, baik itu puasa, atau meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Ini adalah buah dari iman yang sebenarnya. Jadi kita secara mutlak meyakini konsep keimanan kita kepada Allah tidak hanya dengan lisan, walakinna bil amali wal jawarih, akan tetapi dengan amal perbuatan yang kita lakukan melalui anggota tubuh kita. Kemudian perlu kiranya kita ketahui apa saja faktor yang bisa mendukung keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah at-tafakkur bi khalqillah. Kita memikirkan segala penciptaan yang ada di atas muka bumi, yang dimana itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ini kita lakukan, kita duduk atau kita berjalan, kemudian kita melihat pohon yang besar, pohon yang tinggi, yang mungkin pohon tersebut dulunya kecil, kemudian berubah menjadi pohon yang sangat besar, tentunya itu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Kita ambil biji semangka yang begitu kecil, kemudian kita lemparkan, kita tanam, tumbuh dengan pohonnya yang menjalar, dan kemudian sangat kuasa Allah Subhanahu wa taala, ternyata buah dari semangka tersebut itu mungkin ratusan kali lipat daripada kecilan bijinya. Ini at-tafakkur. Makanya dalam para ulama juga menyampaikan at-tafakkur bi khalqillah, adalah ketika kita memikirkan, mentadabburi segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala, adalah kunci daripada keimanan kita kepada Allah. At-tafakkur, kita memikirkan segala apa yang ada di atas muka bumi, maka sejatinya itu menjadi jalan untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam Al-Qur'an Allah senantiasa menyampaikan ketika berbicara tentang nikmat-nikmatnya, ketika berbicara tentang kekuasaannya, maka apa Allah sampaikan? La'allakum tatafakkarun, semoga kalian menjadi orang-orang yang berpikir. Saya kira pembahasan ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya, di mana ketika kita menelaah tentang keberadaan alam semesta dan keberadaan manusia, yang dimana di dalam keduanya terdapat unsur-unsur yang sangat luar biasa, yang dimana tidak mampu dijangkau oleh akal manusia itu sendiri, namun perlu untuk menjangkaunya adalah melalui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada juga yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat. Artinya kita mengenal Allah melalui asma, melalui nama-namanya Allah, dan melalui sifat-sifatnya Allah. Jika melalui nama-namanya Allah, maka dalam nama-nama Allah itu sudah tercantum yang disebut dengan Asmaul Husna. Terdapat 99 nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimulai dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim sampai selanjutnya. Ketika kita memaknai dari nama-nama tersebut, maka insya Allah kita akan semakin dekat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai contoh, kita ambil dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, artinya Allah Maha mencukupkan. Allah beri kasih sayangnya kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan di atas muka bumi, mukminun wa ghairu mukmin, baik itu kepada yang beriman dan tidak beriman.
Contohnya apa? Pernahkah kita menganalisa bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh nikmat kehidupan tidak hanya kepada orang yang beriman saja, namun orang yang tidak beriman juga Allah berikan kepadanya kasih sayang dengan Allah cukupkan rezekinya. Tuh. Ya. Jadi bukan mukhtassum bil mu'minin, tidak hanya dikhususkan rahmannya Allah kepada orang-orang yang beriman, walakinna li jami'al insan, akan tetapi kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, bahkan makhluk yang paling kecil sekalipun. Itu dia. Ya. Jadi kepada makhluk yang paling kecil sekalipun Allah tunjukkan kasih sayangnya. Ketika Allah jadikan makhluk tersebut, baik itu dari golongan manusia, baik beriman dan tidak beriman, juga golongan binatang, ya, Allah cukupkan rezekinya. Sekecil apapun Allah sudah tunjukkan kepada mereka berupa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, betapa pengasihnya Allah. Kemudian dari sifat Ar-Rahim juga hal yang sama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi makhluknya, bagaimana Allah begitu menyayangi orang-orang yang beriman. Kemudian terkait dengan tauhidus sifah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya Allah. Kita ambil contoh Al-Basir, ya. Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Bahwasanya Allah Maha menyaksikan terhadap seluruh apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, bahkan apa yang kita perbuat pada hari ini, pada detik ini, pada jam ini, pada menit ini, itu disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana kita mengenal Allah bitauhidil asma wa sifat. Namun yang paling penting daripada konsep keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan tidak cukup hanya disampaikan dengan lisan kita, namun keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan kita. yakni kita berusaha untuk senantiasa beramal saleh kepada Allah, dan kemudian kita menjauhkan diri kita dari yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang kedua adalah al-iman bil malaikah, iman kepada malaikat. Tadi setelah iman kepada Allah, yaitu iman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib yang tidak bisa disaksikan. Maka gaib yang pertama yang tidak dapat kita saksikan adalah Allah. Tapi kita mampu, ya, meyakini keberadaannya Allah dari sifat dan nama-namanya Allah yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian gaib yang kedua adalah al-malaikah, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dari malaikat? Yaitu malaikat adalah jamak dari kata malakun, yang diartikan juga dengan utusannya Allah. Utusannya Allah, baik dia diutus hanya keberadaannya di atas langit atau di atas muka bumi, yang pada akhirnya tidak terlepas tujuannya adalah untuk melaksanakan seluruh urusan yang Allah embankan kepada mereka, baik itu di langit maupun di bumi. Namun ada keunikan daripada malaikat ini, al-malaikah khuliqa minan nur, bahwa malaikatnya Allah itu diciptakan daripada cahaya. Kalau iblis atau syaitan itu diciptakan daripada api, sementara manusia khuliqa minatin, ya, manusia tersebut dijadikan daripada tanah. Inilah yang menjadi pengkajian kita pada pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian tentunya ada perbedaan, ya, perbedaan malaikat ini dengan makhluk yang lain. Ya, banyak sekali. Bahwasanya tadi malaikat diciptakan daripada cahaya, dan kemudian dia tidak memiliki gender, tidak memiliki jenis kelamin, lar rijal walan nisa, tidak termasuk pada golongan laki-laki, juga tidak termasuk pada golongan perempuan, ya. Kemudian mampu merubah bentuk, ya. Ini bisa kita yakini bagaimana ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada saat menyampaikan wahyu itu, at-tashabbuh, menyerupai sosok manusia.
Salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah diserupai oleh Jibril ketika Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Muhammad adalah Dahiyatul Kalb, ya. Itulah seorang sahabat yang dimana datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu diserupai wajahnya oleh Jibril. Itu merupakan ciri khas, ya, atau beberapa contoh daripada malaikat. Kemudian yang menjadi penting dalam pembahasan ini, kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Oh, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam raya, sebagai pemilik dunia ini, tentunya Allah tidak ingin mengerjakan segala sesuatu dengan sendirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang disebut dengan malaikat, di mana malaikat inilah yang akan mengurus segala urusan yang ada di alam raya, baik itu di langit maupun di bumi. Sebagaimana kita ketahui, ila anna asma'al malaika al-masyhurah, bahwasanya nama-nama malaikat yang masyhur yang kita ketahui itu ada 10 malaikat, ya, daripada Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Ridwan, Malik, sebagainya. Namun perlu saya sampaikan bahwa nama tersebut bukanlah nama perorangan, akan tetapi ismul lil jamaah, dia adalah nama kelompok. Karena dalam ilmu akidah ketika disampaikan kam adadul malaikah, berapa jumlah malaikat, jumlah malaikat disampaikan adalah kasir, itu sangat banyak sekali. Tidak disebutkan 10, tidak disebutkan 20, tidak disebutkan 200, tidak disebutkan 2 juta, akan tapi asma'uhum adaduhum kasir, di mana jumlah mereka itu sangat banyak sekali. Adadul la yuhsa adalah jumlah yang tidak bisa dihitung. Bahkan dalam hadis kita temukan bahwasanya setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, kemudian beramal ibadah di sana. Ada yang bersujud kepada Allah, ada yang bertasbih kepada Allah, ada yang bertahmid kepada Allah. Yakhrujuna, mereka tidak akan keluar dari Baitul Ma'mur, akan tetapi ya'budun Allah hatta yaumil qiyamah, mereka menyembah Allah sampai hari kiamat. Jadi nama yang 10 itu bukanlah nama perorangan, akan tetapi nama dari kelompok, sekelompok malaikat yang disebut dengan malaikat Israel, sekelompok malaikat yang disebut dengan malaikat Jibril, sekelompok malaikat yang disebut dengan malaikat Malik, ya, Ridwan dan sebagainya. Itu adalah jumlah daripada kelompok, ya. Jadi pada akhirnya bahwa inti dari konsep keimanan kepada malaikat yang perlu kita ketahui adalah fungsi daripada malaikat tersebut adalah sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka patuh terhadap seluruh perintah Allah, di mana Allah memerintahkan mereka untuk mengurus seluruh urusan, ya, baik dia yang berkaitan dengan langit atau yang berkaitan dengan bumi. Ini saya kira penyampaian untuk pertemuan yang keempat ini. Semoga bisa menambah informasi bagi kalian semua. Untuk pendalaman materi mungkin silahkan dicek di link materi kita, dan mungkin bisa diperkaya dengan mencari materi-materi lain dari sumber-sumber lain juga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.